Tahukah Anda bahwa puasa Ramadan, ibadah yang menahan lapar, haus, dan hawa nafsu selama sebulan penuh, tidak langsung diwajibkan begitu saja? Allah yang Maha Kuasa, yang mampu memerintahkan apapun dalam satu kata, justru menurunkan kewajiban puasa secara perlahan, bertahap, dan penuh kelembutan. Mengapa? Apa yang sebenarnya sedang Allah persiapkan di dalam jiwa manusia saat itu? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik turunnya ayat-ayat puasa Ramadan? Video ini bukan sekedar kisah sejarah. Ini adalah cerita tentang cara Allah mendidik hati manusia tanpa mematahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cakis. Ruang hening tempat kita belajar memahami agama bukan hanya dengan akal, tetapi juga dengan rasa. Sebelum kita mulai, silahkan tuliskan di kolom komentar, Anda sedang menonton dari kota mana. Insya Allah, setiap nama dan kota yang Anda tulis akan kami doakan agar diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan hati yang dikuatkan dalam iman. Mari kita mulai kisah ini. Sebuah kisah sunyi tentang bagaimana Allah menurunkan kewajiban puasa Ramadan dengan penuh rahmat, bukan paksaan. Awal sebuah perintah besar yang tidak datang dengan tiba-tiba. Waktu itu, Madinah belumlah seperti yang sering kita bayangkan hari ini. Ia bukan kota megah dengan bangunan kokoh dan kehidupan yang mapan. Madinah adalah kota kecil yang baru saja menampung orang-orang lelah. Lelah karena hijrah. Lelah karena kehilangan rumah. Lelah karena meninggalkan masa lalu demi iman. Kaum muslimin hidup dalam kesederhanaan yang nyata. Makan tidak selalu cukup. Tidur sering terganggu rasa cemas. Dan setiap hari mereka masih belajar satu hal paling dasar. Bagaimana menjadi hamba yang benar-benar berserah. Di tengah suasana seperti itulah, Islam sedang tumbuh. Bukan sebagai agama yang langsung menuntut kesempurnaan, tetapi sebagai cahaya yang menyala perlahan di dalam hati manusia. Salat telah diwajibkan. Zakat mulai diperkenalkan. Tauhid mulai menguat. Namun jiwa manusia, meski telah beriman, masih rapuh, masih mudah goyah oleh lapar, masih mudah lemah oleh haus, masih mudah kalah oleh hawa nafsu. Dan Allah Maha mengetahui semua itu. Allah tahu bahwa iman bukanlah bangunan yang bisa didirikan dalam semalam. Ia seperti akar pohon di tanah kering. Harus menembus perlahan. Harus dibiarkan kuat dulu sebelum batangnya meninggi. Di saat yang sama, Allah telah menyiapkan satu ibadah besar. Ibadah yang kelak akan menjadi sekolah ruhani bagi umat Islam. Ibadah yang tidak hanya menguji fisik, tetapi menyentuh lapisan terdalam jiwa manusia. Puasa. Namun perintah puasa ini tidak datang seperti petir di siang bolong. Tidak turun sebagai beban yang langsung dipikul tanpa penjelasan. Allah tidak berkata, lakukan sekarang, atau kalian berdosa. Tidak. Allah memilih jalan yang jauh lebih halus. Jalan yang hanya bisa ditempuh oleh Tuhan yang benar-benar memahami ciptaannya. Sebelum Ramadan menjadi kewajiban, manusia terlebih dahulu dikenalkan dengan konsep menahan diri. Dikenalkan dengan makna lapar yang bukan sekedar kekurangan, tetapi sarana pendidikan hati. Ada puasa-puasa yang sudah dikenal sebelumnya. Ada latihan-latihan kecil dalam menahan keinginan. Semua itu bukan tanpa maksud. Itu adalah pemanasan jiwa sebelum masuk ke medan yang lebih berat. Bayangkan seorang anak yang baru belajar berjalan. Ia tidak langsung disuruh berlari. Ia dibiarkan terjatuh. Dibiarkan bangkit. Dibiarkan belajar memahami keseimbangannya sendiri. Begitulah cara Allah mendidik umat ini. Di Madinah, umat Islam sedang berada di fase belajar itu. Mereka belum kuat.
Mereka belum mapan, namun hati mereka sedang dibentuk. Dan di langit, wahyu mulai turun membawa pesan yang sangat lembut, seolah Allah sedang berbisik. Aku tidak ingin menyulitkanmu. Aku ingin menumbuhkanmu. Inilah latar besar dari kisah turunnya kewajiban puasa Ramadan. Bukan kisah tentang perintah yang keras, melainkan tentang rahmat yang berjalan pelan, agar manusia tidak patah di tengah jalan. Dan dari titik inilah, kisah yang lebih dalam mulai bergerak. Saat perintah yang awalnya terasa ringan, perlahan berubah menjadi tanggung jawab besar yang menguji kejujuran iman setiap insan. Ketika hati ingin taat, tetapi tubuh masih takut. Namun justru setelah cahaya mulai menyala, bayangan mulai tampak lebih jelas. Di Madinah, malam-malam terasa panjang, bukan karena gelapnya, melainkan karena pikiran yang tak kunjung tidur. Kaum muslimin mulai mendengar bisikan tentang satu ibadah baru, yang akan menguji lebih dalam dari sekadar lisan dan gerakan tubuh. Bukan sholat yang hanya mengambil beberapa menit, bukan zakat yang diberikan saat harta berlebih, melainkan ibadah yang menuntut penahanan diri sepanjang hari. Menahan lapar, menahan haus, menahan keinginan paling dasar manusia. Dan disinilah konflik itu lahir, bukan di luar, tetapi di dalam dada setiap orang beriman. Sebagian hati bertanya dalam diam, apakah aku sanggup? Bukan karena tidak ingin taat, tetapi karena mereka sangat mengenal dirinya sendiri. Mereka tahu betapa rapuhnya tubuh mereka. Mereka tahu betapa mudahnya iman goyah saat perut kosong dan tenggorokan kering. Ada yang mengingat perjalanan hijrah yang menguras tenaga. Ada yang masih menyimpan luka kehilangan keluarga. Ada yang hidup dari kerja kasar, mengandalkan tenaga sejak pagi hingga senja. Puasa, bagi sebagian dari mereka, terasa bukan hanya sebagai ibadah, tetapi ancaman terhadap kemampuan bertahan hidup. Dan konflik itu semakin terasa, karena iman mereka bukan iman palsu. Mereka sungguh ingin taat, mereka takut berdosa, mereka takut mengecewakan Allah. Justru karena itulah ketakutan muncul. Sebab ketaatan yang tulus selalu dibarengi rasa khawatir. Bagaimana jika aku gagal? Di sudut-sudut Madinah, ada hati yang bergolak antara harap dan cemas, antara keyakinan bahwa perintah Allah selalu baik, dan rasa takut bahwa diri sendiri terlalu lemah untuk menjalaninya. Konflik ini tidak pernah diucapkan dengan lantang. Tidak ada teriakan, tidak ada pemberontakan. Yang ada hanyalah diam yang berat, diam yang dipenuhi pertanyaan tak terjawab. Dan Allah Maha mengetahui isi dada hamba-hambanya. Allah tidak membiarkan konflik ini tumbuh menjadi penolakan. Allah tidak membiarkannya berubah menjadi keputusasaan. Di saat kegelisahan itu memuncak, wahyu kembali turun. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menenangkan. Allah menyebut puasa sebagai hari-hari tertentu. Bukan seumur hidup, bukan tanpa ujung. Hanya hari-hari yang bisa dihitung. Allah membuka pintu keringanan. Bagi yang sakit, bagi yang dalam perjalanan. Allah seolah berkata, "Aku tahu ada keadaan yang memberatkanmu. Aku tidak menutup mata terhadapnya." Namun justru disinilah konflik batin semakin menguat. Karena umat mulai sadar, ini bukan wacana, ini sedang menuju kewajiban. Apa yang awalnya terasa seperti pengenalan, perlahan berubah menjadi panggilan tanggung jawab. Dan hati manusia, meski ingin mendekat kepada Allah, tetap manusia, yang takut kehilangan kenyamanan. Malam demi malam, konflik itu bergulir di dalam dada. Antara keinginan untuk taat sepenuhnya dan ketakutan akan batas kemampuan diri. Dan tepat di titik inilah, kisah ini belum mencapai puncaknya. Karena yang akan datang setelah ini
bukan lagi sekadar pengenalan dan keringanan, melainkan penegasan. Sebuah momen ketika keraguan harus berhadapan dengan keputusan. Dan iman akan diuji, bukan oleh kata-kata, tetapi oleh kesiapan untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Ketika keraguan dan ketaatan bertemu di titik paling tegang. Hari-hari itu terasa berbeda. Udara Madinah tetap sama, pasar tetap ramai, anak-anak tetap berlarian di antara rumah-rumah sederhana. Namun di dalam dada orang-orang beriman, ada sesuatu yang sedang bergerak, perlahan tapi pasti. Ayat demi ayat turun, kalimat demi kalimat menyentuh hati. Bukan lagi sekadar pengenalan tentang menahan diri, melainkan penjelasan yang semakin jelas, semakin tegas, semakin mengarah pada satu kepastian. Dan setiap kali wahyu dibacakan, hening menyelimuti para sahabat. Bukan karena mereka menolak, bukan karena mereka membantah, tetapi karena mereka tahu, ini sedang menuju sesuatu yang tidak bisa lagi ditunda. Puasa bukan lagi sekadar latihan, bukan lagi sekadar kemungkinan. Ia sedang berubah menjadi komitmen. Disinilah ketegangan mulai meningkat. Bayangkan seorang lelaki yang bekerja di bawah terik matahari, menggali tanah dengan tenaga seadanya. Ia mendengar bahwa kelak akan ada hari, di mana sejak fajar hingga matahari tenggelam, ia tidak boleh makan dan minum. Ia ingin taat. Ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tetapi bayangan panas, dahaga dan lelah menghampiri pikirannya. Di sudut lain, seorang ibu memikirkan anak-anaknya. Bagaimana jika ia terlalu lemah untuk mengurus mereka? Bagaimana jika tubuhnya tak kuat menahan lapar? Konflik tidak lagi berupa pertanyaan kecil. Ia telah berubah menjadi bayangan nyata tentang ujian yang akan datang. Namun yang membuat situasi ini semakin menegangkan bukanlah rasa lapar yang belum dirasakan, melainkan kesadaran bahwa ketaatan sejati menuntut pengorbanan nyata. Hati manusia mulai dihadapkan pada pilihan. Apakah iman cukup kuat untuk tetap berdiri ketika kenyamanan dicabut? Dan saat itulah, turunlah ayat yang menyebut nama bulan itu secara jelas, Ramadan. Bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Bulan yang penuh petunjuk dan pembeda antara yang benar dan salah. Nama itu disebut dengan penuh kemuliaan, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kehormatan. Namun justru karena itu, ketegangan mencapai titik yang lebih tinggi. Karena kini tidak ada lagi samar-samar, tidak ada lagi kemungkinan mundur. Perintah itu berdiri tegak di hadapan mereka. Barang siapa menyaksikan bulan itu, maka ia harus berpuasa. Kata harus mungkin tidak diucapkan dengan nada keras, tetapi maknanya jelas. Inilah titik gentingnya. Di dalam dada para sahabat, ada getaran yang tidak bisa dijelaskan. Campuran antara takut dan rindu, antara cemas dan bangga. Takut karena ini berat, rindu karena ini perintah Allah. Dan disinilah rahasia besar mulai tampak. Allah tidak hanya sedang memerintahkan puasa. Allah sedang memisahkan antara iman yang hanya nyaman di bibir dan iman yang siap membayar harga. Ketegangan ini tidak meledak dalam bentuk pemberontakan. Ia meledak dalam bentuk keheningan yang dalam. Keheningan orang-orang yang sedang mempersiapkan diri untuk taat sepenuhnya. Langit Madinah menjadi saksi bagaimana hati-hati itu berjuang dalam diam. Berjuang menerima bahwa cinta kepada Allah kadang datang dalam bentuk ujian. Dan tepat ketika ketegangan itu mencapai puncak emosinya, ketika bayangan beratnya puasa hampir menguasai pikiran, Allah menyisipkan satu kalimat yang mengguncang perasaan mereka. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Seakan di tengah badai kegelisahan, Allah menenangkan dengan sentuhan lembut. Namun ujian tetap ujian. Keputusan tetap harus diambil.
Dan setelah titik ini, tidak ada lagi ruang untuk ragu. Karena yang akan datang selanjutnya bukan lagi pergulatan batin, melainkan kenyataan yang harus dijalani. Dan akhirnya, saat itu pun tiba. Bukan dengan suara gemuruh, bukan dengan guncangan bumi, melainkan dengan wahyu yang turun tenang. Namun, menjatuhkan keputusan terbesar dalam perjalanan iman umat ini. Ramadan. Bulan itu disebut dengan jelas, bukan lagi sebagai kemungkinan, bukan lagi sebagai pengantar, melainkan sebagai titik penetapan. Di hadapan para sahabat, perintah itu berdiri tanpa kabut. Barang siapa menyaksikan bulan itu, maka ia wajib berpuasa. Kalimat itu tidak berteriak, namun maknanya menembus dada. Tidak menyisakan ruang untuk tawar-menawar, tidak memberi celah untuk menunda. Inilah momen ketika iman tidak lagi diuji oleh pemahaman, tetapi oleh kesediaan untuk tunduk sepenuhnya. Bayangkan detik-detik itu, saat ayat dibacakan, saat setiap kata meresap ke dalam hati, saat seseorang menyadari bahwa hidupnya akan berubah, bukan sesaat, tetapi setiap Ramadan yang akan datang. Ada dada yang mengeras, ada nafas yang tertahan, ada air mata yang jatuh dalam diam. Bukan karena beratnya perintah, tetapi karena besarnya tanggung jawab. Puasa kini bukan lagi sekedar latihan jiwa. Ia telah menjadi ikrar ketaatan, sebuah janji tahunan antara hamba dan Tuhannya. Dan di titik inilah, setiap manusia harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa bersembunyi di balik alasan. Tidak ada yang bisa mengandalkan orang lain. Setiap orang tahu, fajar akan datang. Dan bersama fajar itu, lapar dan haus akan menjadi saksi kejujuran iman. Namun, justru di puncak ketegangan inilah, Allah kembali memperlihatkan siapa Dia sebenarnya. Bukan Tuhan yang gemar menekan, tetapi Tuhan yang maha mengerti. Di sela perintah yang tegas, Allah menyebut keringanan. Bagi yang sakit, bagi yang dalam perjalanan. Allah tidak menutup pintu bagi yang benar-benar tidak mampu. Seakan Allah ingin menegaskan satu hal penting. Ketaatan tidak dimaksudkan untuk menyiksa, melainkan untuk membersihkan. Dan perlahan, sesuatu yang mengejutkan terjadi di dalam hati kaum muslimin. Ketakutan mulai berubah bentuk. Dari rasa cemas, menjadi rasa harap. Dari kekhawatiran, menjadi kebanggaan. Karena mereka sadar, Allah tidak memilih sembarang ibadah untuk dijadikan rukun tahunan iman. Puasa adalah medan ujian, di mana tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memastikan seseorang benar-benar menahan diri, selain hati dan Tuhannya. Di titik inilah klimaks cerita ini mencapai puncaknya. Bukan pada ayat yang turun, melainkan pada perubahan batin manusia. Dari bertanya, menjadi menerima. Dari ragu, menjadi berserah. Dan saat Ramadan itu akhirnya datang untuk pertama kalinya sebagai kewajiban, tidak semua menjalankannya dengan tubuh yang kuat, tetapi banyak yang menjalankannya dengan iman yang jujur. Karena pada akhirnya, klimaks dari kisah ini bukanlah lapar dan haus, melainkan momen ketika hati berkata, "Aku taat ya Rob, meski aku tahu ini berat." Dan setelah titik itu, tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanyalah perjalanan panjang, menjalani ibadah ini, sebagai tanda cinta dan kepasrahan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala keterbatasan hambanya. Setelah keputusan itu turun, tidak ada teriakan, tidak ada kegaduhan. Yang tersisa hanyalah hening yang berbeda.
Hening orang-orang yang baru saja menerima amanah besar. Ketegangan yang sebelumnya menghimpit dada, perlahan mulai mereda. Bukan karena ujian menjadi ringan, melainkan karena hati mulai memahami. Allah tidak meninggalkan mereka sendirian. Puasa tidak datang sebagai perintah yang kaku. Ia datang bersama penjelasan. Datang bersama batasan. Datang bersama jalan keluar. Allah menjelaskan waktu-waktunya. Kapan menahan diri dimulai. Kapan ia boleh dilepaskan kembali. Fajar dan malam ditetapkan, agar manusia tidak tersesat dalam keraguan. Di balik semua itu, Allah seakan sedang mengajarkan satu hal sederhana namun mendalam. Ketaatan yang benar selalu disertai kejelasan. Kaum muslimin mulai menyadari bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar, melainkan latihan kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini punya ritme. Ada waktu menahan, ada waktu melepaskan. Malam Ramadan kini tidak lagi terasa menakutkan. Ia menjadi ruang bernafas, ruang keintiman, ruang di mana manusia diizinkan kembali menjadi dirinya. Makan, minum, berbagi, dan mendekat. Dan disinilah ketegangan yang tadinya tajam, perlahan berubah menjadi penerimaan yang hangat. Puasa tidak lagi dipandang sebagai ujian yang menjatuhkan, melainkan sebagai jalan yang menata ulang jiwa, yang mengajarkan bahwa menahan diri bukanlah kehilangan, tetapi cara untuk mengembalikan kendali atas diri sendiri. Orang-orang mulai berbicara dengan nada yang berbeda. Bukan lagi tentang ketakutan, melainkan tentang persiapan, tentang sahur, tentang berbuka, tentang bagaimana menjalani hari-hari Ramadan dengan lebih sadar dan terarah. Hati yang sebelumnya penuh tanya, kini mulai dipenuhi niat. Niat untuk mencoba, niat untuk bertahan, niat untuk jujur pada Allah, meski terkadang tubuh masih mengeluh. Dan disinilah letak keindahan anti klimaks ini. Bukan pada berakhirnya konflik, tetapi pada perubahan suasana batin. Ketegangan tidak benar-benar hilang. Ia berubah bentuk. Dari kecemasan menjadi kewaspadaan. Dari ketakutan menjadi kesungguhan. Kaum muslimin memahami, puasa bukan tentang siapa yang paling kuat menahan lapar, melainkan siapa yang paling jujur menjaga niat. Dan di balik semua aturan yang turun setelah klimaks itu, tersembunyi pesan yang lembut. Aku tidak ingin kamu tersiksa. Aku ingin kamu bertumbuh. Maka Ramadan pun tidak lagi terasa sebagai dinding tinggi yang harus dipanjat dengan rasa takut, melainkan jalan panjang yang bisa dilalui dengan langkah perlahan. Di titik ini, konflik tidak lagi mendominasi cerita. Ia telah memberi ruang bagi ketenangan, bagi kesiapan, bagi penerimaan. Namun kisah ini belum benar-benar selesai. Karena setelah ketenangan datang, akan muncul satu pertanyaan besar di dalam hati. Apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Dan jawabannya akan muncul saat kita memasuki tahap berikutnya. Tahap ketika makna puasa mulai menampakkan wajah aslinya, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai jalan menuju takwa. Ketika tujuan mulai terlihat dan hati menemukan arah. Perlahan, pertanyaan itu muncul di dalam hati. Untuk apa semua ini? Untuk apa menahan lapar, menahan haus, menahan dorongan paling dasar yang selama ini dianggap wajar? Pertanyaan ini tidak lahir dari pembangkangan. Ia lahir dari kelelahan yang jujur. Dari hati yang sudah berusaha taat, namun ingin memahami makna di balik ketaatan itu sendiri. Dan disinilah resolusi mulai terhampar. Allah tidak membiarkan puasa menjadi ritual kosong. Sejak awal tujuan itu sudah disebutkan dengan jelas. Bukan di akhir, bukan sebagai catatan kecil, melainkan sebagai inti.
agar kamu bertakwa. Takwa bukan sekadar takut. Ia adalah kesadaran yang hidup. Kesadaran bahwa Allah hadir bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kesadaran bahwa manusia mampu mengendalikan dirinya, bukan dikendalikan oleh dorongan-dorongan sesaat. Puasa ternyata bukan tentang makanan. Ia adalah tentang jarak. Jarak antara keinginan dan tindakan. Jarak yang memberi ruang bagi akal dan iman untuk memimpin. Saat lapar datang, manusia belajar bahwa ia tidak mati karenanya. Saat haus mendera, manusia menyadari bahwa dirinya lebih kuat dari yang ia kira. Dan saat keinginan ditahan, hati mulai merasakan kebebasan yang selama ini tertutup oleh kebiasaan. Di titik ini, konflik menemukan jawabannya. Ketakutan di awal ternyata bukan pertanda kelemahan, melainkan tanda bahwa manusia sedang melangkah ke wilayah pertumbuhan. Dan keberatan yang dulu menghimpit dada, perlahan berubah menjadi pemahaman yang menenangkan. Allah tidak pernah bermaksud membebani. Allah sedang membentuk. Puasa menjadi cermin. Ia memperlihatkan siapa diri kita ketika tidak ada yang mengawasi. Ia menguji kejujuran, bukan kekuatan. Ia melatih kesabaran, bukan sekadar ketahanan fisik. Dan bagi kaum muslimin saat itu, makna ini datang seperti fajar setelah malam panjang. Perintah yang tadinya terasa berat, kini terlihat sebagai jalan pemurnian. Mereka mulai memahami bahwa puasa adalah ibadah yang menempatkan manusia kembali pada kendali dirinya. Bukan nafsu yang memimpin, bukan kebiasaan yang menentukan, melainkan kesadaran yang tumbuh dari iman. Disinilah resolusi cerita ini menjadi utuh. Puasa tidak lagi berdiri sebagai konflik, tetapi sebagai jawaban. Jawaban atas kegelisahan, jawaban atas ketakutan, jawaban atas pertanyaan tentang makna ketaatan. Dan yang paling menenangkan dari semuanya, Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah menuntut kejujuran usaha. Jika lapar terasa berat, itu manusiawi. Jika haus terasa melemahkan, itu wajar. Yang dinilai bukan kuatnya tubuh, melainkan arah hati. Maka puasa pun berubah wujud. Dari kewajiban yang menakutkan, menjadi jalan pulang. Jalan kembali kepada diri yang lebih sadar, lebih tenang, lebih dekat dengan Tuhannya. Di titik ini, konflik telah menemukan penyelesaiannya. Bukan karena ujian berakhir, melainkan karena makna telah dipahami. Dan dari sinilah, cerita ini bersiap menuju penutupnya. Saat semua yang telah dilalui, menyatu dalam satu kesadaran utuh tentang siapa kita sebagai hamba, dan bagaimana Allah mendidik kita dengan kelembutan yang sering luput kita sadari. Ketika semua makna bertemu di satu titik kesadaran. Pada akhirnya, semua yang telah terjadi menemukan satu titik temu. Puasa Ramadan, yang di awal terasa asing dan berat, perlahan menampakkan wajah aslinya. Bukan sebagai beban yang dijatuhkan dari langut, melainkan sebagai jalan yang ditata dengan penuh kebijaksanaan. Apa yang semula tampak seperti tuntutan, ternyata adalah undangan. Undangan untuk berhenti sejenak dari dorongan-dorongan tanpa arah. Undangan untuk mendengarkan kembali suara hati yang selama ini tertutup oleh rutinitas dan kebiasaan. Kaum muslimin akhirnya menyadari bahwa puasa tidak sedang mengambil sesuatu dari mereka, tetapi mengembalikan sesuatu yang lama hilang. Kesadaran. Kesadaran bahwa manusia mampu menahan diri. Kesadaran bahwa iman bukan sekadar keyakinan, tetapi pilihan yang diperbarui setiap hari. Kesadaran bahwa ketaatan sejati tumbuh, bukan dari keterpaksaan, melainkan dari pemahaman yang jernih. Dan disinilah semua konflik yang pernah muncul, tidak lagi berdiri sebagai luka, melainkan sebagai bagian dari proses pendewasaan. Ketakutan di awal ternyata menjadi pintu menuju keteguhan.
Keraguan yang sempat hadir justru melahirkan keikhlasan. Dan keberatan yang pernah menghimpit dada menjadi saksi bahwa iman pernah diuji dan bertahan. Puasa Ramadan pun akhirnya berdiri, bukan hanya sebagai ibadah tahunan, tetapi sebagai cermin perjalanan manusia. Setiap tahun, Ramadan datang membawa pesan yang sama, bahwa perubahan tidak harus keras, bahwa kedisiplinan tidak harus menyakitkan, dan bahwa Allah tidak pernah terburu-buru dalam mendidik hamba-Nya. Bagi siapapun yang menjalani puasa hari ini, kisah ini tetap hidup, karena kita pun masih manusia yang belajar menata diri, masih sering ragu, masih sering merasa berat. Namun Ramadan selalu datang untuk mengingatkan satu hal sederhana. Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna. Allah mengajak kita untuk hadir sepenuh hati. Dan ketika bulan itu akhirnya berlalu, yang tersisa bukan hanya kenangan lapar dan haus, melainkan jejak kesadaran bahwa di balik setiap perintah Allah selalu ada rahmat yang menunggu untuk disadari. Di titik inilah kisah ini berakhir, bukan dengan gemuruh, bukan dengan kejutan, melainkan dengan ketenangan. Ketenangan orang yang telah memahami bahwa ketaatan bukan tentang seberapa kuat kita, melainkan seberapa jujur kita berserah. Dan dari kesadaran itulah, perjalanan sebagai hamba terus berlanjut, lebih pelan, lebih sadar, dan lebih penuh makna. Dari kisah ini, kita belajar satu hal penting. Allah tidak pernah mendidik hamba-Nya dengan kekerasan. Setiap perintahnya selalu disertai pemahaman. Setiap ujiannya selalu dibingkai dengan rahmat. Jika hari ini kita masih merasa berat menjalani ibadah, itu bukan tanda iman kita lemah, melainkan tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Sebagaimana puasa Ramadan diturunkan bertahap, perubahan dalam diri kita pun layak dijalani dengan kesabaran. Semoga kisah ini menenangkan hati, menguatkan langkah, dan mengingatkan bahwa Allah selalu lebih memahami kita daripada kita memahami diri sendiri. Jika Anda merasa mendapat manfaat, silahkan subscribe channel Cakis, agar kita bisa terus berjalan bersama, menyusuri kisah-kisah iman dengan cara yang jernih dan meneduhkan. Dan insya Allah, di video selanjutnya, kita akan membuka kisah lain, yang tak kalah dalam makna dan keheningan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.